Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ukhuwah, saat ini bertemu lagi bersama saya Nur Hotimah dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang paling kredibel dalam bidangnya dan inspiratif tentunya. Siapa lagi kalau bukan Devi Amaresta, seorang duta bahasa Provinsi Sumatera Selatan favorit 2018. Selamat datang Devi. Halo, makasih kakak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Devi Amaresta, tema kita pada siang hari ini yaitu peran bahasa Indonesia dalam arus globalisasi. Aku mau tanya nih, gimana sih seberapa penting bahasa Indonesia dalam berkomunikasi menurut Devi? Menurut Devi, tentunya bahasa Indonesia itu sangat penting sekali karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari banyak banget bahasa daerah nih. Okay. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa penghubung dari semua bahasa daerah tadi. Jadi warga Indonesia itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia tadi. Sebagai bahasa pemersatu kayak gitu Iya. ya. Oke. Lanjut, gimana sih pandangan Devi sebagai kaum milenial menanggapi penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu? Gitu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia ataupun semua bahasa itu kan digunakan sesuai kondisi dan situasi nih Kak. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tergantung kondisi dan situasinya. Misalnya nih, kita posisinya lagi di sekitar orang-orang yang ngomong pakai bahasa daerah, atau kalau kayak kita nih ngomong pakai bahasa Palembang misalnya. Jadi itu nggak apa-apa kita menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa ibu istilahnya. Nah, kalau misalnya memang kita ada di situasi yang formal ataupun resmi kayak sekarang nih, lagi apa talk show atau ada acara apapun itu memang berarti kita harus pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu atau semua bahasa itu emang harus tergantung sama situasi dan kondisinya gitu. Kalau terkait bahasa slang atau Indonesian itu gimana? Seperti yang kita ketahui, bahasa slang atau bisa disebut juga bahasa gaul yang sering banget kaum milenial itu terapin dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ada istilah which is literally kayak gabung-gabung bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan. Nah, menanggapi itu sebagai Devi sebagai duta bahasa, itu biasanya kami itu menerapkan beberapa program kerja secara online ataupun secara daring ya Kak, dalam jaringan. Nih, kami itu kayak ada semacam kelas bahasa gitu. Jadi gimana caranya kita itu mengampanyekan bahasa Indonesia melalui status, hal-hal kecil banget. Misalnya kayak ada kata-kata gitu kan, kalau misalnya kita mau buat status ataupun mau share, mau berbagi gambar gitu kan. Nah, itu kita pakai kata-kata yang menggunakan bahasa baku ataupun bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tuh gimana caranya mengajak teman-teman yang lain itu untuk melakukan hal yang sama. Jadi misalnya dalam hal yang kecil nih, kayak ngomong by the way gitu kan, itu kan bisa kita tuh biasain buat ngomong gitu kan dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa sih harus kaum milenial itu pakai by the way gitu kan, atau juga which is literally ataupun apapun itu? Padahal sebenarnya kita itu nggak semestinya gitu kan menggabungkan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, karena ini ada porsinya masing-masing gitu kan, ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi gimana caranya kami sebagai duta bahasa tadi mengampanyekan bahasa Indonesia, mengajak teman-teman yang lain juga untuk menggunakan bahasa itu sesuai kondisi dan situasi. Kita nggak apa-apa kok pakai bahasa Inggris, cuma harus juga beneran pakai bahasa Inggris. Beneran misalnya kalau misalnya kita mau ngomong bahasa Inggris, berarti emang harus beneran bahasa Inggris semua gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Itu bisa jadi pilihan lah istilahnya. Jadi Indonesian itu bukan bahasa yang baik ya kayak gitu ya. Oke. Lanjut, kesulitan atau tantangan seperti apa sih yang harus dihadapi kaum milenial dalam mencintai bahasa Indonesia itu sendiri? Seperti yang kita ketahui sebagai kaum milenial ini banyak banget masalah-masalah nih yang kita hadapin ataupun hambatan dalam menerapkan bahasa Indonesia. Karena adanya bahasa gaul ataupun ada pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya barat kan. Jadi kayak apalagi di Jakarta mungkin ya, bahasa slang word tadi ataupun bahasa gaul tadi itu sering banget diterapin. Ataupun kayak kalau misalnya kayak gini tuh nggak gaul gitu kan. Kayak apa ya, mungkin sebagai kaum milenial itu terlalu banyak ikut-ikutan gitu Kak. Ikut-ikutan temen gitu kan, ikut-ikutan zaman istilahnya. Nah, sebagaimana peran kita sebagai kaum milenial seharusnya menganggap hal itu tuh bukan suatu hal yang
kecil ataupun diabaikan begitu saja. Jadi perubahan itu kan dimulai dari diri kita sendiri nih. Jadi gimana caranya dimulai dari hal kecil, cuma sekedar ngomong sehari-hari ataupun berkomunikasi sama orang lain itu emang harus pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa yang sesuai sama kondisi dan situasinya gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada istilah keren lah istilahnya kalau misalnya kita pakai slang word ataupun kata-kata yang digabung antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh nggak ada istilah gaulnya lah gitu. Pokoknya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai kaidah ya. Iya benar banget. Oke, lanjut, apa aja sih peran Devi sebagai duta bahasa tentunya dalam mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Gimana sih? Oke, berbicara mengenai peran Devi sebagai duta bahasa, alhamdulillah Devi itu kan nggak sendirian nih duta bahasa, ada 20 orang lainnya yang 19 orang lainnya maksud Devi yang luar biasa, yang punya latar belakang, ada yang dari bahasa, ada yang dari jurusan lain juga, ada pokoknya dari background yang berbeda ataupun latar belakang yang berbeda. Jadi kami di sana, peran kami sebagai duta bahasa itu kan kami punya program kerja nih Kak. Jadi kebetulan kami pada saat Devi menjabat sebagai duta bahasa pada tahun 2018, kita sudah menjalani beberapa program kerja yang menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing tujuannya. Dan adapun program kerja yang kita udah jalanin itu, salah satunya itu yang paling menginspirasi menurut Devi itu adalah kunjungan ke Pulau Salanama. Jadi pada saat itu kita itu kunjungan ke Pulau Salanama itu adalah semacam pulau terpencil ya di Kota Palembang. Dia tuh kayak terpisah juga dari Kota Palembang, sebenarnya bukan bagian juga sih dari Kota Palembang. Dan kami mengunjungi pulau tersebut pada saat itu. Jadi kami itu mengajak anak-anak di sana gitu kan untuk mengenal bahasa Indonesia gitu kan, yang baku dan nggak baku. Kita pakai semacam air literasi ya namanya itu. Jadi kayak ada stiker gitu, stiker yang ditempel menggunakan bahasa kata baku dan kata non baku gitu. Nah jadi kita gimana caranya mengajak anak-anak itu mengenal dari kecil kan, dari kecil itu tentunya mereka jadi kedepannya bakal menguasai, setidaknya mengenal lah istilahnya untuk bahasa Indonesia itu sendiri. Nah jadi kami mengajak mereka untuk main juga kan, main permainan dan kayak semacam ular tangga literasi, namanya itu ular tangga literasi. Jadi kami mengajak mereka tuh untuk main sambil belajar gitu. Jadi itu adalah salah satu program kerja yang benar-benar menginspirasi banget sih kalau menurut Devi selama tergabung dalam duta bahasa, karena itu cukup memberi dampak yang besar juga bagi mereka yang ada di sana gitu. Pulau Salanama itu di bagian mana sih kalau aku boleh tahu? Pulau Salanama itu pulau terpencil, jadi itu terpisah Kak dari Kota Palembang. Waktu itu kami ke sana itu awalnya bareng-bareng pakai bus ke sana bareng-bareng, itu kayak di daerah Mariana itu ya. Kami berhenti di sana. Terus di sana pas mau ke Pulau Salanamanya itu naik getek. Oh, naik getek. Iya. Jadi emang benar-benar perjuangan banget sih pada saat itu. Emang kayak apa ya? Itu pulaunya kecil banget Kak. Kecil tapi ada beberapa penduduk banyak juga, lumayan banyak juga penduduk yang tinggal di sana. Jadi bagaimana mereka bertahan hidup itu dengan bantuan si kepala RT-nya tadi. Kepala RT-nya itu kayak mengasihin mengasihin semacam dana lah ya istilahnya kalau misalnya anak-anaknya mau sekolah, jadi mereka harus nyebrang dulu pakai getek gitu kan buat ke Palembang dan sekolah gitu. Jadi emang bener-bener kita sebagai generasi muda nih tentunya, mungkin komunitas-komunitas lain juga itu bisa dijadiin salah satu program kerja juga untuk kita jadi harus lebih bisa memperhatikan kalau di sana tuh juga ada loh orang-orang yang tinggal di sana, ada penduduk di sana yang juga butuh edukasi, butuh juga kepedulian kita gitu kan. Lanjut lagi ya, gitu. Ya. Apa aja sih yang harus di-upgrade atau diubah dari penggunaan bahasa Indonesia agar bisa diterima oleh kaum milenial? Kira-kira ada nggak sih yang perlu diubah gitu loh? Dari bahasa Indonesia itu sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk bahasa Indonesia itu Kak sudah sebaik-baiknya bahasa lah istilahnya ya Kak. Bahasa Indonesia itu selalu ada peningkatan dari KBBI itu kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan selalu peningkatan tuh setiap tahunnya itu. Jadi kayak ada kata-kata baru gitu kan, ada kata-kata baku dan non baku itu udah dibagi gitu kan. Jadi kayak bahasa Indonesia itu udah mempermudah kita banget sebenarnya untuk mau menyampaikan apa yang mau kita apa yang kita maksudkan untuk disampaikan gitu kan. Jadi tinggal kitanya aja. Kalau dari bahasa Indonesia sendiri kalau menurut Devi itu udah sempurna lah istilahnya ya.
Cuma dari kita kaum milenialnya itu gimana caranya menyempurnakan bahasa Indonesia tadi dengan cara menggunakannya sebaik-baiknya gitu kan dalam kehidupan sehari-hari, pokoknya dalam kehidupan kita lah. Iya, siap. Terus menurut Devi nih, mungkin nggak sih bahasa Indonesia tuh kedepannya bisa meningkat penggunaannya atau penuturnya gitu di seluruh dunia gitu? Nah, sebagaimana Devi pernah dengar juga ya dari teman-teman Devi yang dari Duta Bahasa juga, bahasa Indonesia ini kan cukup mendunia nih sekarang. Ada beberapa negara khususnya di ASEAN itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang wajib dipelajari. Jadi mereka tuh mau loh belajar bahasa Indonesia. Pokoknya ada juga salah satu negara yang pada saat itu lagi ada semacam konferensi gitu loh Kak. Nah, ada orang dari Indonesia juga, dia tuh membawa bahasa Indonesia. Jadi selama konferensi itu dia pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Indonesia, jadi kayak dia itu benar-benar nunjukin kebanggaannya terhadap bahasa Indonesia gitu kan. Dan itu suatu hal yang benar-benar keren banget sih. Jadi kita itu nggak ada yang nggak mungkin nih Kak. Jangan hanya bahasa Inggris aja yang bisa mendunia. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa banget. Asalkan kita, kaum milenial juga mau ikut andil dalam mengampanyekan bahasa Indonesia itu sendiri. Berarti Devi yakin ya kedepannya penuturnya itu bakal meningkat lagi? Yakin dong. Yakin ya. Oke, lanjut. Yang mana sih yang lebih penting menurut Devi ya? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing? Oke, kalau misalnya ditanya masalah yang paling penting itu yang mana, sebagaimana slogan dari Duta Bahasa itu sendiri Kak ya, kami punya slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi tentunya bahasa Indonesia itu sangatlah penting, tapi bahasa daerah itu juga penting, dan tetap harus dilestarikan. Kalau untuk bahasa asing itu tetap harus dikuasai, wajib banget dikuasai. Jadi ketiga-tiganya itu punya porsi masing-masing dan punya esensi masing-masing ya tentunya. Oke sahabat Uhuah, tibalah kita di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, saya mau dengar statement dari Devi terkait peran bahasa Indonesia dalam mengarungi arus globalisasi itu seperti apa. Halo Sobat Literasi, gaul itu boleh, tapi bahasa Indonesia tetap diutamakan. Ayo, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oke, mantap sekali Devi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dengan senang hati Kakak. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Bye-bye. Salam kreatif. Bravo Uhuah.